Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai jaringan komputer yang akan terdiri dari 5 divisi. Masing-masing divisi membutuhkan IP address yang ditunjukkan pada tabel. Ini terdapat nilai X. Nilai X ini didapat dari kelompok kita, yaitu kelompok 4. Divisi A kebutuhan IP-nya 12, divisi B 34, divisi C 24, divisi D 64, dan divisi E kebutuhannya 5. IP address yang diberikan 200.200.0.0/24 menggunakan metode VLSM sesuai kebutuhan 5 divisi tersebut menggunakan routing statik. Selanjutnya pada divisi A. Divisi A kebutuhan IP-nya 12. Maka 12 ini ditambah 2 karena kebutuhan hostnya menjadi 14. Untuk device-nya kita menggunakan PT router, PT switch, dan 2 buah PC. Untuk PT router, portnya terdapat pada fast Ethernet 0/0, IP address-nya 200.200.0.249/30. Selanjutnya untuk PC 1 IP konfigurasinya kita menggunakan statik, IP address-nya 200.200.0.226. Subnet mask-nya 255.255.255.240. Default gateway-nya 200.200.0.225. Selanjutnya PC 2 IP konfigurasinya juga statik. Di sini +1 menjadi 200.200.0.227. Subnet mask-nya 255.255.240. Default gateway-nya 200.200.0.225. Selanjutnya untuk divisi B akan dijelaskan oleh Safna. Ya, terima kasih Mas Anwar. Di sini kita ada divisi B, itu kebutuhannya itu 34 ditambah 2 jadi 36. Lanjut di sini kita ada router. Untuk routernya, portnya itu kita ada fast Ethernet-nya itu 0+0, IP address-nya itu 200.200.0.250/30. Dan di sini kita ada terhubung dengan PC-nya. Untuk PC pertama, itu kita IP configuration-nya itu ada static ya. IP address-nya itu 200.200.0.130. Untuk subject max-nya itu dia ada di 255.255.255.192 dan default good gateway-nya itu kita ada 200.200.0.129. Lanjut untuk PC keduanya. Ya. Untuk fisik keduanya itu sama, untuk IP configuration-nya itu kita milihnya static juga. IP address-nya itu 200.200.0.131. Untuk subject max-nya itu sama 255.255.192 dan default gateway-nya itu 200.200.0.129. Dilanjut kita ada divisi C, dilanjut dengan seniman. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut pada divisi C. Kebutuhan hostnya ada 24. Minimal blok IP-nya itu ada 24 tambah 2 sama dengan 26. Sedangkan subnetnya itu per 27. Di router ini kita
ada port menggunakan fast internet 0/0. IP address-nya ada 200.0.0.254/30. Nah, di sini kita menggunakan buktinya yaitu IP configuration static. IP address-nya ada 200.194. Subnetnya itu ada 255.255.254. Sedangkan default gateway-nya itu ada 200.200.193. Dan untuk misi keduanya itu kita menggunakan sama juga IP configuration static. Di sini kita menggunakan IP address-nya 200.200.0.195. Sedangkan subnetnya itu sama juga yaitu 255.255.254. Dan default gateway-nya itu ada 200.200.0.193. Baik, akan dilanjut oleh teman saya, divisi D. Oke, terima kasih Mbak Seniman. Di sini saya akan menjelaskan divisi D dengan kebutuhan IP 64 ditambah 2 66. Di sini kita memakai router dengan path internal 0/0 dengan IP address-nya itu 200.200.0.246/30. Di sini kita memakai PC 1. Kita IP configuration-nya itu kita memakai static dengan IP address-nya itu 200.200.0.2. Dengan subnet mask-nya itu 255.255.255.128. The default gateway-nya itu kita 200.200.0.1. Lanjut ke visi 2. IP configuration-nya sama, kita memakai static dengan IP address-nya itu 200.200.0.3. Dengan subnet mask-nya itu 255.255.255.128. Dengan default gateway-nya itu 200.200.0.1. Oke. Kita lanjut ke divisi E, dilanjut oleh teman saya Muhammad Jaki. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Divisi E kebutuhan IP-nya 5 ditambah 2 jadi 7. Di sini ada routernya pakai fast internet 0/0, IP-nya 200.0.0.0.234/30. Terus dilanjut ada masuk ke PC. Di PC-nya PC pertama pakai IP configuration static, IP-nya 200.0.0.0.242. Subnet mask-nya 255.255.255.248. Default gateway-nya 200.0.0.0.241. Kita masuk ke PC 2. PC 2 sama IP configuration static, IP-nya make 200.0.0.0.243. Subnet mask-nya 255.255.255.248. Default gateway-nya 200.0.0.241. Ya, dilanjut ke soal nomor 2 dengan Mas Gilang. Dah, mantap guys. Matiin dulu Cut dulu ya. Cut dulu ya. Cut dulu.
itu soalnya kampus Unindra akan membangun jaringan komputer untuk kebutuhan praktikum sebanyak 4 lab baru dengan jumlah 30 komputer sebagai host di tiap labnya untuk memudahkan manajemen. Unindra ingin menggunakan subnetting di mana tiap lab adalah subnetnya. Dari ilustrasi di atas, maka buatlah subnetting menggunakan metode FLSM, Fixed Length Subnet Max, sesuai kebutuhan Unindra yang memiliki 4 lab tersebut dengan routing RIP dan alamat IP 192.168.200.0/24. Lanjut ke topologinya. Jadi untuk pertama kita menggunakan router PT sebagai jalur penghubung utama untuk setiap labnya. Terus kita menggunakan 5 switch PT. Sekarang juga ada 10 PC sebagai device utama sebagai hostnya, yang dimana kita akan menggunakan sistem DHCP bukan sebagai statik. Pertama untuk di routernya, untuk di lab pertama kita menggunakan port fast Ethernet 0/0 yang dimana IP address-nya itu 192.168.200.1 dan subnet max-nya 255.255.255.224. Lalu untuk fast Ethernet 1/0-nya IP address-nya itu 192.168.200.33. Lalu subnet max-nya 255.255.255.224. Lalu lanjut ke PC 0-nya. Di lab pertama kita menggunakan DHCP, jadi tidak perlu setting IP secara manual lagi. Dan berikut adalah IP sampai gateway yang sudah tertampil yang disalurkan dari router ke switch baru ke PC. Lalu untuk di lab B juga sama, kita menggunakan DHCP juga. Kita menggunakan IP yang sudah disetting dari router juga. Berikut adalah hasil dari DHCP-nya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Gilang. Sekian, terima kasih Mas. Itu bagian dari jaringan untuk lab A dan lab B ya. Untuk lab C dan lab D kurang lebih sama, yang mana kita routernya ini kita pakai port untuk fast Ethernet 6/0 gitu. Yang mana IP address-nya ini kita setting sebagai 192.168.200 dan 65. Yang mana subnet mask-nya itu 255.255.255 dan .224. Untuk konfigurasi lab D, yang mana kita menggunakan port fast Ethernet 7/0, kita setting IP address-nya sebagai 192.168.200.97 dengan subnet mask yang disetting yaitu 255.255.255.224. Untuk hasil koneksi untuk konfigurasi lab C dan lab D, di sini kita menggunakan DHCP juga sama seperti lab A dan lab B, yang mana untuk connection PC, IP address ini akan terset otomatis jika PC sudah terhubung dengan switch-nya ya masing-masing. Yang mana di sini kita tampilkan sebagai berikut gitu DHCP-nya. Dengan IP address contohnya 192.168.200.66. Begitu juga untuk lab D ya. Yang mana lab D di sini juga kita setting sebagai DHCP, yang mana nanti akan terkonfigurasi IP address-nya secara otomatis jika switch-nya sudah terhubung gitu. Dengan contoh IP address yang sudah terhubung ialah 192.168.200.98. Mungkin ini sebagian dari jaringan kecil untuk kampus Unindra gitu, yang mana kalau bisa kita jalankan ya kemungkinan akan menjadi seperti ini gitu. Kita akan hubungkan dengan PC 0 ke PC 2 di lab C. Ya, di sini akan successful ya karena koneksi sudah berhasil gitu. Mungkin cukup untuk presentasi proyek pertama dan proyek kedua kami gitu untuk kelompok 4. Sekian, terima kasih. Jika ada yang
kurang atau yang masih ada yang beberapa yang tidak cocok, itulah sebagian kekurangan dari kami gitu lah. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Udah lah gitu aja lah ya.